Hai semua, balik lagi bareng aku Aga. Gimana kabarnya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya. Teman-teman semua, pada kesempatan ini aku pengen membahas sesuatu yang udah cukup lama nggak aku bahas, yaitu yang berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan ditanyakan saat interview, baik interview dengan HR maupun interview dengan user. Nah, pada kesempatan ini aku pengen bahas satu pertanyaan teman-teman yang mungkin teman-teman di sini sudah cukup familiar, yaitu misalkan teman-teman kalau ditanya pertanyaan ini, bagaimana jika Anda memiliki rekan kerja yang sering berbicara negatif tentang perusahaan? Pernah nggak teman-teman ditanya sama HR pertanyaan ini? Bagaimana jika polanya formatnya beberapa video ke depan ya, mulai video ini dan video ke depan, aku akan coba diskusi bareng teman-teman. Kira-kira kita harus gimana kalau ditanya bagaimana jika Anda memiliki rekan kerja yang sering berbicara negatif tentang perusahaan? Nah, yuk kita diskusi bareng aja, teman-teman. Bagi teman-teman semua yang nonton video ini sebagai video pertama dari channelku, salam kenal sama datang. Silahkan explore aja semua informasi yang ada di channelku ini. Kalau yang lagi belajar, teman-teman akan lebih mudah. Silahkan cek melalui playlist ya, playlist yang ada di sini. Nanti biar teman-teman lebih gampang belajarnya. Kalau ada yang belajar seputar interview, playlistnya di playlist ini, teman-teman. Playlist tes interview ini adalah playlist yang video ini aku akan taruh di situ. Jadi satu video aku akan bahas satu pertanyaan saja. Nanti di dalamnya aku akan menyampaikan sudut pandangku, kemudian format untuk menjawabnya, bahkan di beberapa video aku menyampaikan contoh jawabannya kayak gimana, biar nanti disesuaikan dengan gaya komunikasi teman-teman masing-masing. Untuk belajar interview yang kedua, ada playlist yang ini teman-teman, 50 pertanyaan interview kerja. Playlist ini isinya cuma kumpulan pertanyaan per profesi. Jadi satu video aku akan membahas misalkan video satu itu akan berisi misalkan 50 pertanyaan yang mungkin akan ditanyakan pada saat teman-teman ngelamar kerja jadi staff PPIC gitu. Isinya cuma kumpulan pertanyaan. Kalau di playlist yang 50 pertanyaan interview kerja, teman-teman akan lebih banyak ngelihat layar, baca soalnya, baca pertanyaannya, terus teman-teman silahkan ngomong sendiri. Lebih banyak praktek ngomong. Nah, kalau di playlist yang ada di samping, ya, yang tes interview ini, teman-teman akan lebih banyak menyimak, mendengarkan. Nanti kalau ada pertanyaan juga boleh tuliskan di kolom komentarnya aja ya, teman-teman ya. Oke, teman-teman, kira-kira harus gimana nih kalau misalkan teman-teman tadi ditanya terkait dengan bagaimana jika Anda memiliki rekan kerja yang sering berbicara yang jelek-jelek kayak gitu ya, teman-teman ya, terkait dengan perusahaan tersebut. Nah, yuk kita diskusi bareng. Jadi gini teman-teman, aku pengen ngajak teman-teman untuk mulai membiasakan diri bagi yang belum tahu ya. Ini adalah tiga rules yang sering aku sampaikan dan ini aku tulis pada saat teman-teman itu belajar interview. Baik melalui channelku maupun di luar sana. Pertama, teman-teman jangan pernah belajar interview dengan cara menghafal pertanyaan maupun jawaban. Karena interview itu bukan proses store hafalan. Oke? Jadi itu adalah proses transfer informasi. Yang kedua, jangan hanya mendengarkan saja. Teman-teman jangan cuma belajar melalui playlist tes interviewku, terus udah paham, terus ngerasa udah cukup. Teman-teman nanti praktek di luar. Ngomong sendiri boleh, di depan cermin, role play sama teman, boleh banget kayak gitu. Kalau misalkan nanti di video-videoku atau sumber-sumber belajarnya teman-teman itu ada yang ngasih nih loh jawabannya begini gitu ya. Jangan langsung ditelan mentah-mentah, jangan berusaha untuk menghafal atau menduplikat kalimatnya atau bahasanya. Silahkan dikombinasikan dengan gaya komunikasi masing-masing, kosakata masing-masing, biar lebih natural teman-teman. Interview itu bukan proses store hafalan, interview itu juga bukan interogasi, yang satunya nanya mencecar, yang satunya tertekan, nggak kayak gitu. Interview itu sama-sama, gitu ya teman-teman ya. Nah, yuk kita diskusi bareng teman-teman. Di sini aku ada beberapa sudut pandang. Kalau misalkan teman-teman itu ditanya pertanyaan tadi, bagaimana jika Anda memiliki rekan kerja yang sering berbicara negatif tentang perusahaan? Yang pertama, ini adalah jawaban yang teman-teman bisa kasih ya, teman-teman ya. Yang pertama itu adalah teman-teman mungkin bisa menjawab yang berkaitan dengan ajakan diskusi secara personal. Misalkan HR nanya soal ini, kira-kira kalau Anda punya teman yang suka bicara negatif soal perusahaan, kira-kira Anda akan gimana gitu. Teman-teman boleh menjawab kayak gini. Ini contoh jawaban saja, silahkan nanti dimodifikasi ya teman-teman ya. Misalkan ajak diskusi secara personal. Saya akan mencoba berbicara dengan rekan kerja tersebut secara personal untuk memahami alasan dia mengapa berbicara negatif tentang perusahaan.
Bisa jadi dia memiliki keluhan atau masalah yang belum terselesaikan. Dalam diskusi itu, saya akan mendorong untuk menyampaikan keluhan ke pihak tempat, yaitu HRD, agar masalah dapat ditangani dengan baik. Ingat teman-teman, karyawan itu biasanya tuh ngeluh soal perusahaan kan ini ya pertanyaannya gitu ya. Nah, jembatan antara karyawan dan perusahaan itu ya HRD gitu. Jadi, ajak diskusi secara personal tuh bisa teman-teman berusaha membantu untuk menyelesaikan permasalahannya gitu ya, atau teman-teman ajak diskusi terus diarahkan, kalau mau ngomongin soal perusahaan, m- mau nggak aku ajak diskusi bareng sama HRD, atau aku saranin ke HRD aja dong, dan lain-lain. Jawaban ini bisa teman-teman coba modifikasi. Oke. Terus kalau misalkan ada hal lain, misalkan selain ini ada nggak alternatif jawaban yang lain? Ada, yang nomor dua, yaitu teman-teman berusaha untuk menjaga fokus dan profesionalisme yang ada. Misalkan jawabannya gini, jika ada rekan kerja yang sering bicara negatif terkait dengan perusahaan, saya akan tetap menjaga profesionalisme dan fokus pada pekerjaan saya. Jadi di jawaban teman-teman positioning dulu nih, gitu ya. Jadi walaupun HR nanti nanyanya gitu, teman-teman udah positioning dulu kayak saya ambil posisi saya profesional dan fokus pada pekerjaan. Udah positioningnya teman-teman di situ. Udah ada batas yang jelas. Nah, habis itu teman-teman sampaikan, saya tidak akan terpengaruh oleh komentar negatif tersebut dan berusaha mengarahkan percakapan ke topik yang lebih konstruktif. Misalkan yang berkaitan dengan profesinya dia. Apa tugas hari ini yang belum selesai, apa yang masih bisa dibantu gitu. Dengan begitu, suasana kerja tetap kondusif gitu. Boleh teman-teman menjawab dari sisi ini gitu ya. Ini adalah jawaban pendek. Aku masuk ke nomor tiga dulu ya teman-teman ya. Alternatif jawaban yang ketiga itu adalah teman-teman coba berikan perspektif yang positif. Jadi misalkan nanti HR menanyakan pertanyaan ini, teman-teman juga bisa menjawab dengan cara ini teman-teman. Memberikan perspektif yang positif. Contoh jawabannya kayak gini. Saya akan mencoba menyampaikan sudut pandang yang lebih positif kepada rekan kerja tersebut. Misalnya dengan menunjukkan hal-hal baik yang sudah dilakukan perusahaan atau manfaat yang dia dapat dari pekerjaannya. Nah, gitu. Ini perusahaan kok gini-gini banget sih, gini-gini banget sih. Nah, kamu ingat nggak kalau perusahaan itu udah gini loh, perusahaan ini kan sebenarnya begini, begini. Nah, kamu tuh direkrut tuh ya untuk melakukan ini ya, gitu-gitu. Paham ya teman-teman ya, gitu. Tujuannya adalah membantu dia melihat situasi dari sisi yang berbeda tanpa terkesan menghakimi. Oke, teman-teman. Ingat ya, kalau ditanya pertanyaan ini, teman-teman juga boleh menggunakan sudut pandang ini, memberikan perspektif positif, gitu. Jadi kayak lo jangan ngeluh, kayak nggak ada bagusnya aja nih lo teman, bagusnya ini, nah gitu. Seolah-olah tuh teman-teman ngomong kayak gitu. Nah ini coba nanti sampaikan dengan baik ke perusahaan ya, kayak gitu ya teman-teman ya. Ke HRD yang interview teman-teman, memberi perspektif positif. Alternatif jawaban yang keempat, teman-teman juga boleh menyampaikan yang berkaitan dengan ini, gitu. Jadi biasanya yang nomor 4 ini tergantung nanti kalau misalkan HRD-nya itu udah memberikan suatu kondisi. Kalau misalkan dia udah terus-menerus kayak gitu gimana gitu. Biasanya jawaban ini bisa teman-teman arahkan ke sana. Jika rekan kerja terus berbicara negatif, meskipun sudah diingatkan, saya akan menghindari terlibat dalam percakapan tersebut. Kalau tadi teman-teman itu kan masih ambil bagian tuh, udah positioning, aku tetap profesional, aku coba nasihati untuk ngomong ke HRD, ke jembatannya gitu ya. Aku nasihati untuk ngomongin ke yang lebih positif. Aku nasihati untuk kasih perspektif yang berbeda. Kalau nggak bisa, teman-teman masuk ke sini lagi gitu. Saya akan menghindari terlibat dalam percakapan tersebut. Saya percaya lebih baik menjaga hubungan profesional tanpa memperpanjang pembicaraan yang tidak produktif. Nah, kayak gitu. Lebih baik itu saya menjaga itu. Jadi kalau teman-teman udah menyampaikan ini, aku yakin di mata HRD, teman-teman itu di sini bagus gitu, tidak akan terpengaruh. Jika situasi berdampak pada tim saya akan melaporkan kepada atasan agar ada solusi lebih lanjut. Ingat teman-teman, bekerja di perusahaan pasti teman-teman itu ada tim, ada atasan. Nah, ngomongin soal ada atasan, itu masuk ke alternatif jawaban yang kelima, teman-teman. Jadi, ada kemungkinan nanti teman-teman juga mungkin bisa ngarah ke sini, mengarahkan ke saluran resmi. Misalkan teman-teman jawabnya gini, apabila rekan kerja terus mengeluhkan perusahaan, saya akan menyarankan dia untuk menyampaikan keluhan langsung melalui saluran resmi seperti HRD atau sesi feedback. Jadi kadang kan perusahaan suka ada kotak suara ya, kayak gitu ya. Dengan cara ini, keluhan dapat
diterima dan mungkin membantu perusahaan melakukan perbaikan jika diperlukan dan jika keluhannya itu memang suatu fakta kayak gitu. Teman-teman di sini ngerasain nggak dari jawaban 1 sampai 5? Nih aku ulang lagi ya. Satu, mengajak diskusi secara personal. Dua, menjaga fokus dan profesionalisme. Ketiga, memberi perspektif positif. Keempat, menghindari konflik. Dan yang kelima, mengarahkan ke saluran resmi. Rasa-rasanya tuh jawabannya bisa digabung-gabung gitu. Ngerasain kayak gitu nggak? Kalau teman-teman ngerasain gitu berarti benar kayak gitu. Kenapa teman-teman? Karena kesimpulannya ini teman-teman. Jadi pada saat nanti teman-teman itu ditanyain pertanyaan ini, bagaimana jika Anda memiliki rekan kerja yang sering berbicara negatif tentang perusahaan? Mungkin teman-teman boleh memilih salah satu dari 5 alternatif jawaban ini. Boleh. Tapi kalau memang yang dimaksud oleh HRD dalam obrolan tersebut adalah hal-hal apa saja yang teman-teman mungkin akan lakukan jika memiliki rekan kerja yang semacam ini, teman-teman boleh menjawabnya dengan poin-poin ini. Apakah harus 5 poin ini? Enggak. Ada kalanya 2 poin, 3 poin, nggak masalah. Yang penting teman-teman fokus di sini. Kalau mau diurutkan tidak sesuai dengan urutan jawabanku gimana? Nggak masalah teman-teman. Misalkan teman-teman menyampaikan dulu bahwa pada saat rekan saya sering berbicara negatif tentang perusahaan, saya akan tetap menjaga profesionalisme saya agar saya tetap berfokus pada tugas dan tanggung jawab saya tanpa saya terlibat hal negatif terkait pembicaraan tersebut. Sebagai rekan yang baik, pasti saya akan mencoba untuk menanyakan alasan kenapa rekan saya menyampaikan hal tersebut. Kemudian saya akan mencoba untuk memberikan beberapa alternatif. Misalkan silahkan sampaikan itu ke HRD atau saluran feedbacknya perusahaan, semacam itu. Sambil saya juga menerangkan terkait dengan sisi-sisi positif yang mungkin dia lupa yang sudah diberikan perusahaan ke dia. Hanya karena saat itu dia sangat hanya berfokus pada hal negatif dari perusahaan menurut dia. Saya di sini akan coba melakukan itu sampai kalau misalkan nanti masih belum berhasil, mungkin saya akan coba diskusikan ini dengan rekan kerja lain atau eskalasi ke atasan saya dengan lebih profesional agar tim kita tetap menjadi tim yang solid. Contohnya kayak gitu. Ini contoh jawabanku itu akan ngotak-atik nomor 1 sampai 5 ini kan nggak berurutan. Boleh teman-teman mau pakai gaya kayak gitu. Nanti silahkan disesuaikan aja. Kalau teman-teman di sini ada kepikiran sesuatu, boleh silahkan disusun saja jawabannya. Poin-poinnya ini untuk diingat ya teman-teman. Tapi untuk penjabarannya, aku ulang mundur lagi. Silahkan disesuaikan dengan gaya komunikasi masing-masing. Mengajak diskusi secara personal. Artinya teman-teman nanya dulu, terus diarahkan ke HRD. Disimpelnya ke situ. Fokus pada profesionalisme. Artinya teman-teman positioning dulu. Kemudian berusaha untuk tidak terpengaruh terhadap komentar negatif tersebut dan mengarahkan percakapan ke hal yang lebih positif, kemudian memberikan perspektif lain, bukan masalah negatifnya saja. Ini loh ada sisi positifnya kayak gitu. Terus mungkin nanti teman-teman juga di situ mungkin ada kalanya teman-teman menghindari itu, takutnya nanti ikut terpengaruh, takutnya nanti malah membuang-buang waktu untuk hal yang tidak produktif dan lain-lain kayak gitu. Dan mungkin nanti teman-teman bisa mengarahkan temannya itu tadi ke ya saluran resmi, paling gampang ya ngobrol sama HRD gitu. Nah, itu adalah cara teman-teman berpikir nanti mungkin kalau misalkan HR dalam posisi-posisi tertentu menanyai ini. Pertanyaan ini bentuknya bisa macam-macam. Bisa rekan kerja, ada bilang gitu. Ada yang bilang nanti gimana kalau Anda punya atasan yang begini, gimana kalau Anda punya bawahan yang begini gitu. Nah, nanti silahkan disesuaikan saja. Oke, teman-teman? Paham ya? Oke, nanti kalau ada pertanyaan teman-teman boleh tuliskan di kolom komentar atau teman-teman nanti boleh hubungin aku lewat sosmedku di sini. Kalau mau tanya di komentar boleh. Kagak boleh nggak kalau ditanya pertanyaan ini aku jawabannya begini. Nanti kita diskusi aja, nggak masalah. Atau nanti kalau teman-teman mau, Kak, di videomu di playlist tas interview belum ada nih yang bahas soal ini gitu. Nanti aku akan coba buatkan videonya, aku sampaikan perspektifku kayak gitu ya teman-teman ya. Biar teman-teman nanti bisa belajar secara lebih optimal sambil aku juga bisa belajar dari teman-teman. Paling sementara itu dulu dari aku, sampai ketemu di video selanjutnya. Semangat terus buat teman-teman yang lagi belajar interview.